warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa amma ba'd. Jamaah salat subuh yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menyambung kembali kajian tafsir kita, yakni memasuki ayat wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziku minha min thamaratir rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabbiha wa lahum fiha azwajum mutahharatu wa hum fiha khalidun. Maknanya secara umum, wa basyiril ladzina amanu, dan berikan kabar gembira alladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, dan orang-orang yang beramal soleh, anna lahum, sesungguhnya bagi mereka orang yang beriman dan kepada mereka-mereka yang beramal soleh, lahum, bagi mereka, jannatin, surga, tajri, yang mengalir, min tahtiha, dari bawah-bawah surga, anharu, sungai-sungai, kullama, manakala, ruziku, mereka-mereka yang masuk surga, yakni dari orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh, ruziku, diberikan rizki, disuguhi, minha, daripada surga tadi, min thamaratin, daripada buah-buahan, rizqa, daripada merupakan rizki bagi mereka. Qalu, mereka berkata, hadzal ladzi ruzikna, ini alladzi, yang ruzikna, yang kami diberikan rizki, min qablu, sebelum ini, yakni di dalam dunia, wa utubihi, dan mereka disuguhi, mutasyabiha, yang serupa, lahum, bagi mereka, fiha, selain dari bagi mereka yang beriman dan beramal soleh, selain diberikan rizki dari buah-buahan yang berada di dalam surga, mereka juga diberikan, disediakan bagi mereka azwaj, yaitu daripada bidadari, mutahharatun, yang suci, wa hum fiha khalidun, dan mereka di dalam surga itu akan kekal. Jamaah salat subuh yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kita cermati ayat ini, hubungan daripada ayat yang sebelumnya, yaitu fa illam taf'alu fattaqun naral lati waquduha nasu wal hijara 'iddat lil kafirin. Setelah Allah menyebutkan ancaman bagi orang-orang yang tetap ingkar, tetap keras kepala terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka giliran Allah memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh. Kita kupas sedikit, wa basyiril ladzi, wa basyiril ladzi, dan berikan kabar gembira. Wa basyiril ladzi,
itu maknanya memiliki akar kata daripada basyarun. Basyarun itu maknanya adalah manusia. Kalau kita cermati di dalam Al-Quran, kata yang maknanya manusia di dalam Al-Quran itu dibawakan dengan 3 redaksi. Yang pertama adalah basyar, maknanya juga manusia. Yang kedua anas, itu juga maknanya manusia. Yang ketiga al-insan. Jadi di dalam Al-Quran kata manusia, makna manusia dibawakan dalam Al-Quran 3 redaksi. Yang pertama basyar, yang kedua annas atau nasun, manusia, maknanya juga manusia. Yang ketiga al-insan, itu juga maknanya manusia. Anas itu disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 240 kali di dalam Al-Quran, tersebar sebanyak di dalam 53 surah. Itu An-Nas. Yang kedua Al-Insan, itu disebutkan sebanyak 73 kali di dalam Al-Quran, tersebar di dalam 43 surah. Dan yang ketiga Al-Bashar atau Basyarun, disebutkan sebanyak 36 kali dalam Al-Quran, tersebar di dalam 36 surah. Jadi kalau kita kupas secara mendalam, maknanya sama manusia, tetapi maaf, peran itu berbeda-beda. Basyar itu sifat kemanusiaan, sama manusia bisa lapar, bisa haus, bisa marah, bisa sabar, ingin buang air kecil, buang air besar, ingin seksual, itu namanya sisi basyariah. Makanya kalau kita pernah belajar ilmu mantik, makna daripada basyar, makna daripada manusia dalam ilmu mantik itu apa? Hayawanun natiq. Makna manusia dalam ilmu mantik adalah binatang yang bisa berbicara. Lalu apa bedanya kita dengan binatang? Satu-satunya yang membedakan kita dengan binatang adalah kita bisa bertutur kata, kita bisa berbicara. Sama dari sisi yang lain, binatang lapar, binatang haus, binatang marah, binatang ingin kawin, dan lain sebagainya. Cuma yang membedakan adalah kita bisa bertutur dan bisa berbicara. Makanya kalau orang tidak ada amal ibadahnya, tidak ada ilmunya, tidak ada pengetahuannya, ya, sama sekali yang membedakan saat kita dengan binatang hanya berbicara. Jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma bukan itu yang ingin saya tekankan. Wa basyiril ladina amanu. Ayat ini hitopnya tentu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan buat kita semua. Kata Allah, firman Allah, wahai Muhammad, dan berikan kabar gembira. Tafsirnya akhbir. Akhbaru yukhbiru ikhbaran, fil amarnya akhbir. Berikan kabar gembira wahai Muhammad. Kepada siapa? Alladzina amanu. Kepada orang-orang yang beriman. Tafsirnya di sini Sodaku billah, yang percaya dengan kemahabesaran, dengan kekuasaan Allahu Jalla Jalaluh. Berarti ayat ini yang diberikan kabar gembira yang pertama kepada orang-orang yang beriman. Yang kedua, yang pertama orang beriman. Yang kedua wa amilus solihati.
orang dan orang-orang yang beramal soleh. Berarti antara orang yang beriman dan orang yang beramal soleh itu beda. Ada orang yang beriman dengan Allah, beriman dengan Rasulullah, belum tentu dia beramal soleh di dalam hidupnya. Tetapi ketika orang itu sudah beramal soleh, sudah tentu dia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di situ dibedakan antara orang yang beriman dan orang yang beramal soleh, diberikan kabar gembira oleh baginda Nabi SAW dari Allah Jalla Jalaluh. Makanya dalam tafsir Imam Al-Qurtubi, ya, dalam tafsir Imam Al-Qurtubi dikatakan orang yang beriman, nanti di sini kan ayatnya amanu wa amilus solihati annalahum jannatun. Berarti orang yang beriman dan orang yang beramal soleh itu diberikan kabar gembira dengan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Dalam tafsir Imam Al-Qurtubi dikatakan orang yang beriman ketika dia di dunia, dia telah dijanjikan oleh Allah dengan satu tempat di dalam surga. Sekali lagi, apabila ada seorang hamba dia beriman dengan Allah, dia telah menyiapkan satu kapling, satu tempat di dalam surga. Ya, makanya kalau kita pernah buka hadis, ya, orang itu akan masuk surga selama dia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun sepanjang hayatnya, sepanjang hidupnya banyak maksiat, banyak dosa, dia masuk surga. Ya, walaupun nanti begitu lama prosesnya di hari kiamat kelak. Lalu apa peran dari wa amilus solihat? Kalau dia beriman, menyiapkan satu kapling di dalam surga. Wa amilus solihat itu menentukan derajatnya, tinggi rendahnya di dalam surga. Sekali lagi, beriman masuk surga. Tetapi derajat tinggi dan rendahnya di dalam surga ditentukan dengan amal soleh. Kalau menurut ilmu tafsir yang lain, amanu wa amilus solihat, iman dan amal soleh. Amal soleh cermin daripada iman seseorang. Semakin tinggi, semakin mantap iman seseorang, akan semakin kelihatan dengan amal solehnya. Amal soleh cermin daripada iman seseorang. Lalu apa itu amal soleh? Orang yang beramal soleh itu kan disebut dengan orang-orang soleh, kan? Maka dalam satu kitab yang pernah saya baca, makna daripada orang-orang soleh, ya, qaimun hukukillah wa qaimun ala hukukil abdi. Orang soleh, Pak, ya, itu menegakkan apa yang menjadi kewajiban dirinya kepada Allah dan menegakkan apa yang menjadi kewajiban dia dengan sesama hamba, dengan sesama manusia. Ada orang sholatnya bagus, puasanya bagus, ya, baca Qur'annya mantap, ya, zikirnya nggak pernah kelihatan, tetapi maaf, dengan tetangga dia tidak pernah akur, dengan teman tidak memiliki hubungan baik, ya, dengan saudara sering nggak bertegur sapa, maka orang yang seperti ini belum dikatakan orang-orang yang soleh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang soleh itu syaratnya dua, punya sisi hubungan baik dengan Allah dan punya sisi yang baik dengan hubungan dengan sesama hamba dan manusia. Makanya Islam mengajarkan bagaimana tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah,
senyum di hadapan saudaramu adalah sedekah. Itu maknanya apa? Agar Nabi mengajarkan, mau jadi orang soleh, tebarkan salam kepada siapapun kamu bertemu. Nabi mengajarkan kalau kita punya sesuatu, ya, ketika kita masak, banyaki kuahnya, bagikan dengan tetangga. Itu mengajarkan apa? Agar kita baik dengan tetangga dan baik dengan orang lain. Jadi sekali lagi, soleh bisa dikatakan orang soleh apabila ditopang menegakkan apa yang menjadi kewajiban dirinya kepada Allah dan menegakkan kewajiban kepada sesama manusia, kepada sesama hamba. Makanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah, hadis ini sering kita dengar. Khairun nas anfa'uhum linas. Berarti kan redaksi di situ apa? Nas, manusia. Bukan anfa'uhum lil mu'minin, tidak. Berarti kita menjadi orang yang bermanfaat, tapi bermanfaat bagi sesama, bukan cuma sesama orang-orang yang beriman. Disitulah letak dakwahnya Islam. Jamaah salat subuh yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini dikatakan wa amilus solihat, tafsirnya di sini apa? Minal furudi wan nawafil. Ya, daripada minal furud, apa yang menjadi sesuatu yang wajib-wajib bagi dirinya dan sesuatu yang sunnah juga. Jadi yang seorang soleh beramal soleh wajib ditegakkan, yang sunnah juga ditegakkan. Jamaah salat subuh yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang yang sunnah, kita ini maaf ya, pasca bulan Ramadan. Di bulan Ramadan tentu kita sholat tarawih, tentu kita sholat witir. Ada satu ulama mengatakan, bi'sal qaumul ladzina yadhkurunallah illa fi Ramadan. Sejahat-jahat manusia, seburuk-buruk manusia adalah yang ingat, yang zikir, yang mendekatkan diri kepada Allah kecuali di bulan Ramadan. Maaf hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ketika bulan Ramadan datang, orang yang gak pernah ke masjid, alhamdulillah bisa ke masjid. Pengaruhnya Ramadan luar biasa. Ketika bulan Ramadan, orang yang gak pernah baca Quran, waduh, Quran terbaca satu hari itu sampai 3 juz. Berarti harapannya 30 hari 30 kali khatam Al-Quran. Ketika bulan Ramadan tiba, alhamdulillah mampu bisa melaksanakan sholat witir. Maka setelah Ramadan kita punya tanggung jawab, kita punya PR besar, bagaimana mempertahankan rutinitas ibadah yang kita kerjakan selama di bulan Ramadan. Kebanyakan banyak di antara kita, maaf hadirin yang dimuliakan oleh Allah, melaksanakan sholat witir. Sekali lagi, melaksanakan sholat witir itu cuma di bulan Ramadan aja. Habis bulan Ramadan, habis pula kita ngerjakan sholat witir, nggak terkerjakan lagi sholat witir. Padahal setelah Ramadan, bagaimana cara kita mempertahankan amaliyah ibadah yang sunnah-sunnah yang kita kerjakan setelah bulan Ramadan. Jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis Nabi Muhammad SAW bersumber dari Abu Ayyub, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi, al-witru hakun lil muslimin. Witir itu, salat witir itu merupakan kewajiban bagi atas orang-orang Islam. Makanya Imam Abu Hanifah bin Nu'man mengambil istimbat, mengambil hukum
Salat witir itu wajib bagi mereka. Ya, salat witir itu wajib bagi mereka berdasarkan hadis tadi. Al-witru hakun lil muslimin. Kemudian hadis itu disambung, faman ahabba ayutir khamsan falyaf'al. Maka barang siapa yang suka ngerjakan salat witir 5 rakaat, silakan kerjakan. Faman ahabba wa man ahabba ayutir thalathan falyaf'al. Maka barang siapa yang suka ngerjakan salat witir 3, silakan kerjakan. Wa man ahabba ayutir wahidatan falyaf'al. Maka barang siapa yang paling bawah, yang paling sedikit, barang siapa yang suka mengerjakan sholat witir 1 rakaat, silakan kerjakan. Lalu bagaimana caranya Pak Ustadz? Kita tidak sholat tahajud, kita tidak sholat malam. Maka minimal bagaimana cara kita mempertahankan sholat witir yang terbiasa kita lakukan selama di bulan Ramadan? Minimal setelah ba'diyah isya kita kerjakan, luangkan waktu untuk melaksanakan sholat witir walaupun cuma 1 rakaat. Kata Nabi dalam riwayat yang lain apa? Ij'alu akhira sholatikum bil laili witron. Jadikanlah sholat witir itu penutup daripada sholat malam yang sering kita lakukan. Karena kita ini orang yang terlalu banyak kerjaan, gak sempat melaksanakan sholat tahajud, sholat malam. Tutuplah sholat sunnah kita ba'diyah dengan witir walaupun cuma 1 rakaat. Sebagai usaha mempertahankan sholat witir yang selama bulan Ramadan kita kerjakan. Jamaah sholat subuh yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa basyiril ladina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin. Berikan kabar gembira kepada orang yang beriman, yang pertama. Yang kedua, wa amilus solihati, orang-orang yang beramal soleh, anna lahum, bagi mereka itu jannatin. Tafsirnya di sini hadaiqada syajarin wa masakinin. Kebun-kebun yang terdapat di dalamnya itu pohon-pohon, ya, dan tanaman-tanaman. Tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya, ay tahti asjariha, tafsirnya di bawah, ya di bawah pohon-pohon itu kusuroha, istana-istananya, anhar yaitu sungai-sungai, ay almia yaitu air. Coba kita cermati ayat ini baik-baik jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah. Surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ada kata tajri, jaro yajri, maknanya mengalir. Di bawahnya sungai-sungai. Pertanyaannya, yang mengalir itu sungai ke air? Tentu air. Makanya dalam ilmu balaghah, ya, ini disebut dengan majasul akli, korinahnya adalah makaniyah. Makanya itu tempat yang disebut, tempatnya yang disebut, tetapi maknanya adalah sesuatu yang mengalir di bawahnya. Majas akli, korinahnya sababiyah. Yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Yang mengalir itu kan air Pak, bukan sungai. Tapi redaksinya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itu dalam ilmu balaghah itu disebut dengan, ya, majaz akli, korinahnya sababiyah. Jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai penutup berbicara surga, ada satu kisah, ada satu cerita di dalam kitab Tarikh Salafus Soleh, menceritakan tentang tadi Imam Abu Hanifah bin Nu'man punya guru yang namanya Imam Hammad. Jadi dikisahkan suatu ketika Imam Abu Hanifah bin Nu'man itu bermimpi di dalam mimpinya. Di dalam mimpinya Imam Abu Hanifah dalam mimpinya itu ada sebuah pohon besar yang rindang dan menjulang tinggi. Terus dengan pohon yang besar yang rindang begitu juga menjulang tinggi, ada seekor babi yang datang mendekati pohon besar tersebut.
Tiba-tiba babi yang di bawah pohon besar itu ada satu ranting jatuh mengenai kepala babi itu, kemudian babi itu lari, ya. Kemudian babi itu lari. Setelah terbangun, Imam Abu Hanifah termenung. Apa makna takwil mimpi saya? Ada pohon yang besar, daunnya rindang dan menjulang tinggi, ada babi datang, kemudian rantingnya jatuh mengenai kepala babi, kemudian babinya lari. Merenung, apa takwil mimpi saya? Maka Imam Abu Hanifah di dalam kebimbangan dalam takwil mimpinya mendatangi gurunya, yakni Imam Hammad. Datanglah kepada Imam Hammad. Wahai guru, wahai syekh, saya bermimpi begini. Imam Hammad bingung. Apa takwil mimpimu? Saya belum tahu dan saya tidak mengerti. Tiba-tiba Imam Hammad ini menyela dari ucapan Imam Abu Hanifah. Wahai Imam Abu Hanifah, saya ditantang debat oleh orang ateis. Saya ditantang berhujjah oleh kepala suku orang zindiq. Saya bingung apakah saya bisa mengalahkan mereka. Apakah saya bisa menunjukkan kebenaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya bingung. Imam Abu Hanifah merenung sejenak. Oh, kalau begitu wahai guruku, saya tahu makna daripada mimpi saya. Ya, saya tahu daripada mimpi saya. Saya tahu daripada mimpi saya. Utus saya untuk melaksanakan debat dengan orang-orang ateis tadi. Yakin kamu Imam wahai Abu Hanifah? Yakin insya Allah. Yang penting kau memberikan izin dan engkau ridho saya yang akan melakukan debat. Insya Allah saya siap dunia akhirat. Kata gurunya, lalu apa makna takwil mimpimu dengan hubungan ajakan debat daripada orang ateis? Mimpinya tadi zaman sholat subuh yang dimuliakan oleh Allah, ada pohon yang besar, ya, pohon besar, ada babi yang datang, kemudian ada ranting yang jatuh mengenai kepala babi, kemudian dialah lari. Maknanya pohon yang besar itu adalah engkau guruku dengan segala ilmu yang ada dalam dirimu. Kemudian yang babi datang adalah orang ateis. Sementara ranting yang jatuh adalah diriku sebagai muridnya engkau. Jamaah salat subuh yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sekian banyak permasalahan debat, pertanyaan yang disiapkan oleh orang ateis, minimal dalam kesempatan ini satu yang ingin saya sampaikan, yang berkaitan dengan surga. Jamaah salat subuh yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak pertanyaannya, minimal satu lah. Kata orang ateis, wahai Imam Abu Hanifah, engkau menggantikan debat gurumu Imam Hammad. Pertanyaan yang kedua, karena pertanyaannya itu ada 1, 2, saya ambil yang nomor 2 yang berkaitan dengan surga. Wahai Imam Abu Hanifah, kita tahu di dalam surga, kan tadi di dalam surga itu disiapkan makanan. Maka dalam surah Fussilat, apa yang kita mau, apa yang kita kehendaki itu disiapkan. Tentu di dalam surga makan, ada sungai-sungai, tentu kita minum. Pertanyaan orang ateis, wahai Imam Abu Hanifah, kalau di dalam surga makan dan minum, ya, kira-kira di dalam surga perlukah kita buang air besar? Perlukah kita buang air kecil? Kalau di dalam surga makan dan minum, sebagaimana kita ketahui, tentu kita buang air besar, tentu kita buang air kecil. Kalau di dalam surga buang air besar dan buang air kecil, tentu surga sama dengan dunia. Ada WC nantilah,
Ya, Imam Abu Hanifah. Makanya Imam Abu Hanifah itu disebut dengan imam ya ahlur ra'yi, yang menggunakan akal logika luar biasa. Kata Imam Abu Hanifah, ya, wahai orang ateis, dari mana engkau lahir? Saya lahir dari rahim ibuku. Nah, sekarang kata Imam Abu Hanifah, di dalam rahim ibumu, engkau makan minum tidak? Tentu bayi yang di dalam rahim seorang ibu itu makan dan minum. Makanya kalau kita datang ke dokter apapun, ada obat-obat yang tidak boleh dikonsumsi oleh orang hamil. Bisa membahayakan janin. Ternyata yang di dalam kandungan ini bisa berkembang dari, ya, kalau kita jelaskan dalam surah Al-Mu'minun itu, dari segumpal darah itu sampai besar, berarti makan apa yang dimakan oleh ibunya. Berarti menandakan, ya, yang di dalam kandungan itu makan. Tapi pernah mikir enggak yang di dalam kandungan itu buang air kecil dan buang air besar? Tidak. Kalau di dalam dunia kamu berpikir seperti itu, apalah susah bagi Allah Subhanahu wa taala di dalam surga makan dan minum tanpa buang air besar dan buang air kecil. Jamaah salat subuh yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, dalam surga saya singkat, walau fiha azwajum mutahharah. Selain surga yang disiapkan oleh Allah bagi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh, juga Allah siapkan azwajum mutahharatun. Tafsirnya minal huri wa ghairiha, minal juari wa ghairiha, daripada bidadari atau selain daripada itu, mutahharatun, yang suci. Apa maknanya daripada suci? Ya, bidadari-bidadari di dalam surga. Dalam tafsir yang saya kaji, baik tafsir Al-Munir, tafsir Imam Qurtubi, termasuk tafsir Jalalain di sini, apa? Minal haidi, ya, perempuan, wanita, bidadari yang di dalam surga. Tafsir daripada mutahharatun, suci daripada haid. Jadi perempuan-perempuan besok di dalam surga tidak ada haid, berarti tidak ada istirahat. Kalau kita ini bapak-bapak kalau sudah datang istirahat dulu lah Pak. Ya, kalau sudah ada palang merah istirahat dulu Pak. Ya, jangan dulu ditabrak, celaka Pak. Tapi nanti besok di dalam surga tidak ada yang namanya istilah palang merah. Wa kullu qadrin, dan setiap kotoran, walahum fiha khalidun, dan di dalam surga mereka kekal. Tafsirnya makithuna abadan la yafnuna wa la yakhrujun, mereka kekal selama-lamanya dan tidak ada akhir, wala yukhrijun, dan tidak pernah keluar dari surga. Wallahu a'lam bishawab. Minta halal, minta ridho, minta maaf. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya, tambahan buat kita semua. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan kabar gembira oleh Rasulullah, orang yang beriman sekaligus beramal soleh. Kita tutup dengan kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.